usaha, semua dikumpulkan, diberikan edukasi sosialisasi, jam-jam batas waktu operasional untuk dine-in jam berapa, maksimum 21, betul kan? Dan untuk live musik jam 23. Namun tetap menjaga protokol kesehatan. Ini kita sudah kesekian puluh kalinya. Ini sudah sampai kita penindakan, udah nggak bisa ditolerir lagi. Nah itu, kami mohon kerjasamanya dan tidak mengenal rumah. Tentunya untuk tempat ini akan kami segel terlebih dahulu. Ya, Tutup ini sementara. ditutup sementara. Ya, oke, ya Pak Mona ya, oke. Hari ini ya kita sudah koordinasi dengan Forkopimda ya, Pak Wali Kota, kemudian Pak Dandim terkait dengan kebijakan ya Kota Bekasi, di mana untuk ya tempat rumah makan termasuk juga kafe ya dapat beraktivitas seperti biasa sampai jam 9, kemudian terakhir jam 11. Namun dalam pelaksanaannya diharapkan tetap patuhi protokol kesehatan. Namun kenyataannya untuk kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu kami sepakat ya menyegel lokasi tersebut, sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi lokasi tersebut dan juga lokasi-lokasi lainnya. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini tidak diikuti oleh tempat lain, sehingga diharapkan ya aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan namun aman dari COVID-19. Dan tentu juga kita mohon dukungan ya dari warga masyarakat, manakala ada hal yang serupa bisa diinformasikan pada kami sehingga kita bisa tidak lanjuti dan tidak terulang kembali. Ya, tindakan yang kita lakukan itu melakukan penyegaran, jadi dihentikan ya untuk tidak melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Untuk para pengunjung Cafe Broker, kami dari kepolisian Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan pemerintah kota, ada Kasal Limas dan juga dengan Kasatpol PP dan tentunya dari Kodim untuk mohon kerjasamanya sesuai dengan surat edaran Wali Kota Bekasi untuk dine-in atau makan di tempat maksimal pada pukul 21.00 WIB. Saat ini sudah lewat pukul 21.46 WIB. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya untuk saat ini bisa meninggalkan dan makanan bisa dibawa pulang atau take away. Terima kasih atas kerjasamanya. 5 orang remaja yang sedang pesta minuman keras terjaring razia penyakit masyarakat yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja. Razia akan terus dilakukan selama Ramadan dengan tujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjaga jarak di tengah pandemi virus corona. Razia dilakukan di sejumlah rumah kos yang ada di wilayah Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam razia ini, petugas menemukan 5 orang remaja yang sedang pesta minuman keras di dalam kamar. Petugas juga menemukan 5 botol miras yang sudah diminum. Kelima remaja ini juga tidak memiliki identitas dan melanggar aturan larangan berkumpul yang telah diterapkan oleh pemerintah. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina. Razia ini merupakan upaya cipta kondisi jelang bulan Ramadan tahun 2020, sekaligus penegakan peraturan larangan berkumpul untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebetulan kita hari ini mendapatkan yang satu kamar itu masih anak-anak semua, sangat disayangkan ya. Ini ada lima orang, 2 cowok, 3 laki-laki. Cewek. Ya, 3 cewek. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana sih kehidupan remaja setelah COVID-19 ini? Yang pasti sih banyak banget yang berubah ya, dari banyak aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah seperti kuliah, mungkin kumpul-kumpul, nongkrong, dan juga kerja kelompok. Itu kan pasti kebanyakan di luar rumah ya, dan sekarang harus dilakukan di rumah aja.
Kehidupan remaja setelah adanya pandemi COVID-19 ini sudah pasti terjadi banyak perubahan. Salah satunya mereka jadi terpaksa untuk tidak keluar rumah karena adanya pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Menurut saya, kehidupan remaja setelah pandemi, mereka jadi semakin mengenal arti dari kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan, kayak setelah mereka pulang sekolah atau dari luar, mereka langsung mencuci tangan, mereka langsung membersihkan badannya. Seharusnya sih sebagai remaja kita harus menghadapi situasi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap di rumah aja, serta kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang udah ada seperti fitur-fitur voice call, video call yang bisa kita manfaatkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kita meski dari rumah aja. Menurut saya, mereka terlalu kekanak-kanakan untuk dibilang remaja. Mereka terlalu egois, karena protokol kesehatan dibuat juga untuk kepentingan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Bila mereka saja melanggar, berarti sama saja mereka ingin menghilangkan nyawa-nyawa orang di sekitarnya. Kalau cara saya beradaptasi pada saat COVID-19 sih, saya sering bermain dengan teman, kadang lewat video call WA, kadang lewat Zoom, kadang bermain game sambil bermain game multiplayer bersama teman lewat Zoom itu. Solusi untuk pandemi saat ini waktunya kita untuk move on. Bahwa wabah COVID-19 yang terjadi saat ini sudah hampir 8 bulan. Mungkin ketika pertama kali kita tahu tentang adanya wabah COVID-19 ini, banyak adjustment, khawatir, kita bingung, kita marah, kita menyalahkan keadaan. Tapi ini udah hampir 8 bulan. Kita harus menerima, kita harus accept. Jadi caranya, yang pertama kita harus accept, menerima bahwa ini keadaan yang terjadi. Bukan hanya ke satu orang saja, tapi ke semua orang. Bukan industri tertentu saja, tapi hampir seluruh industri. Semakin cepat kita bisa menerima keadaan ini, semakin cepat juga kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah beradaptasi. Mau gak mau, suka gak suka, gampang atau susah, ya harus mau, ya harus bisa. Selanjutnya, kita harus tenang menghadapi pandemi ini. Kalau kita panik, khawatir berlebihan, itu dapat menyebabkan stres. Stres membuat kita rentan karena penyakit.